Setelah lebih dari 460 hari dan sedikitnya 46.707 nyawa di Gaza menjadi korban agresi militer Israel, gencatan senjata akhirnya tercapai. Namun, yang cukup menarik perhatian adalah pidato anggota Biro Politik Pejuang Palestina yang menyebut nama Indonesia, menegaskan sikap hormat dan berterima kasih karena telah mendukung rakyat Palestina selama ini. Lalu, bagaimana gencatan senjata akhirnya tercapai? Benarkah ini menjadi awal dari kemenangan pejuang Palestina? Membahas poin-poin kesepakatan dan berbagai perayaan pasca pengumuman, berikut sejumlah fakta di balik gencatan senjata Israel Hamas. Gencatan senjata akhirnya tercapai. Warga Gaza menyalurkan kegembiraan di berbagai titik setelah bayang-bayang invasi segera meninggalkan kota itu. Perang di jalur Gaza diumumkan berakhir pada Rabu 15 Januari 2025, namun kesepakatan baru akan dimulai pada Minggu 19 Januari. Menyaksikan kedua pihak mustahil mencapai jalan tengah, negosiasi alot selama berbulan-bulan pada akhirnya menemui titik terang, di mana Mesir, Qatar, hingga Amerika Serikat hadir sebagai pihak yang menengahi. Kabinet Benjamin Netanyahu dalam sebuah keterangan mengonfirmasi pemerintah Israel telah meratifikasi perjanjian gencatan senjata. Pemerintah telah menyetujui kerangka kerja untuk pengembalian para sandera. Kerangka kerja untuk pembebasan para sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu. Demikian bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dikutip pada hari Sabtu. Dengan kesepakatan yang ditentang oleh beberapa garis keras kabinet Israel, laporan media mengatakan 24 menteri dalam pemerintahan memberikan suara mendukung, sementara 8 lainnya menentang kesepakatan tersebut. Adapun Kabinet Keamanan Israel telah memberikan suara mendukung kesepakatan gencatan senjata pada hari Jumat. Sejumlah poin telah disepakati, termasuk pertukaran sandera dan tahanan yang terjadi selama konflik berlangsung. Selengkapnya akan dibahas pada poin berikutnya. Poin-poin kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata permanen diumumkan pertama kali oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani selaku mediator. Belum ada rincian sejauh ini. Namun seorang pejabat yang diberi pengarahan tentang negosiasi menyebut beberapa poin utama telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih jelasnya, gencatan senjata akan dilaksanakan dalam 3 fase penting. Fase pertama, kelompok milisi Gaza akan membebaskan 33 warga Israel yang ditawan. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan 30 tahanan untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan. Selama fase ini, Israel sekalian menarik pasukannya dari wilayah pemukiman padat penduduk di Gaza ke area yang berjarak tidak lebih dari 700 meter dari perbatasan. Warga sipil bahkan diizinkan kembali ke rumah mereka di wilayah utara yang sebelumnya terkepung, dan Israel akan membuka jalur bantuan dengan kapasitas hingga 600 truk per hari untuk memasuki wilayah tersebut. Warga Palestina yang terluka akan diizinkan meninggalkan Gaza agar mendapatkan perawatan medis. Selain itu, penyeberangan Rafah dengan Mesir akan dibuka tepatnya 7 hari setelah tahap pertama dimulai. Pasukan Israel akan mengurangi keberadaannya di koridor Philadelphia, kawasan perbatasan antara Mesir dan Gaza, dan akan mundur sepenuhnya paling lambat 50 hari setelah perjanjian ini diberlakukan. Memasuki fase kedua, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka Hamas akan membebaskan seluruh tawanan yang masih hidup, termasuk tentara laki-laki. Pada tahap ini, Israel akan memulai proses penarikan penuh pasukannya dari Gaza. Jika semua persyaratan pada fase kedua berhasil dilaksanakan, waktunya untuk memasuki fase ketiga. Fase di mana jenazah para tawanan yang tersisa akan diserahkan oleh pihak yang terlibat, serta proses rekonstruksi menyusul setelahnya. Berterima kasih pada Indonesia dan Rusia. Tak lama setelah pengumuman gencatan senjata, anggota Biro Politik Hamas, Khalil Al-Hayya, langsung menyampaikan pidatonya. Ia bahkan menyebut Indonesia dan Rusia dalam pidatonya pada hari Rabu itu. Dalam sebuah konferensi pers,
Al-Hayya menyebut sejumlah negara lain juga, yakni Turki, Afrika Selatan, Aljazair, Tiongkok, dan Malaysia, untuk selanjutnya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Ia sekalian menegaskan rakyat Palestina tidak akan melupakan siapapun yang terlibat dalam perang genosida. Apa yang dilakukan Israel dan para pendukungnya, dari perang genosida brutal hingga yang mirip kejahatan Nazi, akan tetap tersimpan dalam ingatan rakyat kami dan dunia sebagai genosida paling keji di era modern, katanya. Sebagaimana diketahui, Indonesia cukup vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional. Tidak hanya bantuan kemanusiaan, masifnya dukungan moral juga mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia yang secara keras menentang invasi mematikan Israel di jalur Gaza. Rusia pun begitu, mendukung penuh kemerdekaan dan gencatan senjata, bahkan sempat membuat Netanyahu menyatakan ketidaksenangannya atas dukungan Kremlin terhadap Palestina di forum internasional. Melalui kesempatan yang sama, Al-Hayya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kelompok Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan Iran atas dukungan mereka untuk Gaza. Kemenangan bagi perjuangan Palestina. Agresi militer Israel di Gaza dianggap sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk. Adapun kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini disebut sebagai kemenangan bagi pejuang Palestina, setidaknya bagi garda revolusi Iran. Hari ini berakhirnya perang dan diberlakukannya gencatan senjata terhadap rezim Zionis adalah kemenangan yang nyata dan kemenangan besar bagi Palestina, sekaligus kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis yang jahat. Tasnim, kantor berita semi-resmi Iran, mengutip dalam rilisnya. Dalam pernyataan pada hari Kamis, Garda Revolusi Iran mengatakan pejuang Palestina dan perlawanan Islam telah memaksakan kehendak suci mereka pada rezim Zionis 16 bulan setelah operasi penyerbuan Al-Aqsa yang agung. Menyusul serangan brutal Israel yang menewaskan ribuan warga tidak bersalah di Palestina. Memuji gerakan pejuang Palestina karena muncul sebagai pemenang dari medan negosiasi dan kesepakatan, IRGC mengatakan perkembangan tersebut memberikan pesan kepada dunia bahwa perlawanan bangsa Palestina adalah simbol kemenangan kebenaran dan darah atas kepalsuan dan pedang. Faktanya, Iran bersama kelompok bersenjata sekutunya di wilayah tersebut seperti Houthi dan Hizbullah memang memberi dukungan secara penuh kepada milisi sepanjang konflik berlangsung. Dirayakan warga Palestina dan negara Arab. Gencatan senjata di Gaza menuai berbagai kegembiraan, tidak hanya bagi penduduk Palestina tapi juga masyarakat dunia yang merindukan perdamaian. Israel memperingatkan bahwa beberapa poin masih belum terselesaikan, tetapi massa tetap tumpah ke jalanan di Gaza untuk merayakan. Di luar rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah, ratusan warga Palestina meneriakkan yel-yel, bernyanyi, dan mengibarkan bendera. Sementara di tepi barat yang diduduki, pawai terjadi di Ramallah, Hebron, dan Nablus, menurut laporan wartawan Anadolu. Kerumunan juga terlihat di Khan Yunis, Gaza Selatan, di mana para pemuda menabuh jenderang dan bersorak untuk merayakan gencatan senjata. Negara Arab lainnya seperti Yordania ikut merayakan, dengan jalan-jalan di ibu kota aman dipenuhi parade mobil. Para pengemudi melambaikan bendera Palestina, memutar lagu-lagu perjuangan, dan meneriakkan dukungan untuk perlawanan Gaza. Iring-iringan juga berlangsung di kota Tangier, Maroko. Sementara di ibu kota Rabat, masyarakat berkumpul sambil membawa foto Masjid Al-Aqsa dan bendera Palestina. Suriah pun demikian, dengan rekaman dari Aleppo dan Hama terlihat kerumunan massa yang melambaikan bendera Palestina dan meneriakkan slogan solidaritas. Kamp pengungsi Palestina di Lebanon, seperti di ibu kota Beirut dan berbagai wilayah lainnya, dipenuhi suara tembakan, kembang api, dan seruan dari masjid-masjid yang diperkuat pengeras suara. Sebuah demonstrasi sebagai aksi solidaritas juga berlangsung di depan teater kota di ibu kota Tunisia. Israel dan Hamas telah menyetujui gencatan senjata permanen setelah 15 bulan konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah tersebut. Menurut kalian,
Akankah gencatan senjata berjalan sesuai perjanjian?